with just one touch. I could with you. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai peralatan dengan menggunakan pegas, misalnya neraca, shockbreaker, spring pad, dan banyak lainnya. Pada setiap peralatan fungsi, peranan pegas berbeda-beda, akan tetapi hampir semua peralatan terkait dengan sifat elastis pegas tersebut. Respon pegas terhadap gaya ditunjukkan dengan adanya pengerubahan panjang pegas tersebut. Hubungan antara beban dengan pertambahan panjang dikemukakan oleh Hooke. Dalam eksperimen kali ini akan diketahui karakteristik respon pegas terhadap gaya dengan cara menentukan konstanta gaya pegas. Berdasarkan sifat kelenturannya, dikenal dua macam benda. Yang pertama, benda plastis, benda yang bila dikenai gaya akan berubah bentuknya, akan tetapi perubahan bentuk tersebut tetap walaupun gayanya telah ditiadakan, contohnya tanah liat dan plastisin. Yang kedua, benda elastis, benda yang bila dikenai gaya akan berubah bentuknya, tetapi bila gayanya ditiadakan, benda tersebut akan kembali seperti semula, contohnya karet dan pegas. Modulus kelentingan merupakan besaran yang menggambarkan sifat-sifat kelentingan suatu benda tertentu, tetapi tidak menunjukkan secara langsung pengaruh gaya terhadap perubahan bentuk yang dialami oleh suatu benda tersebut. Dengan persamaan F sama dengan Y kali A per L0 kali delta L. Dengan Y kali A per L0 dapat diganti dengan konstanta tunggal dan tegangan delta L dapat diganti dengan X, sehingga F sama dengan K kali X. Persamaan ini menyatakan bahwa bertambahnya panjang suatu benda yang teregang berbanding lurus dengan besaran gaya yang menariknya. Persamaan ini merupakan hukum Hooke. Apabila pegas yang berbentuk sulur diregangkan, perubahan bentuk kawat pegas merupakan gabungan antara tarikan, lenturan, dan putiran, tetapi pertambahan panjang pegas secara keseluruhan berbanding lurus dengan gaya yang menariknya. Artinya, persamaan hukum Hooke tetap berlaku dengan konstanta perbandingan K merupakan fungsi dari modulus kelentingan. Hukum Hooke menyatakan besarnya gaya yang mengakibatkan perubahan bentuk pegas sebanding dengan perubahan panjang yang terjadi, asalkan batas kelentingannya tidak melampaui. Berdasarkan ilustrasi tersebut, terdapat persamaan F sama dengan negatif K kali X, dengan negatif yang menyatakan bahwa arah gaya dengan arah simpangan X berlawanan arah. Gambar tersebut melukiskan sebuah benda yang digantungkan pada bekas titik keseimbangan di R setelah diberi beban kedua yang lebih berat. Beban bertambah panjang sejauh RP atau sejauh X posisi kesetimbangan. Resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut pada R hanya pada lenting pemulihan F sama dengan negatif K kali X. Berdasarkan hukum Newton, F sama dengan M kali G, maka dapat dihasilkan persamaan K sama dengan negatif M kali G X. Dalam hal ini, M adalah massa benda, G sama dengan percepatan gravitasi bumi, dan X adalah perpanjangan pegas. Tujuan dari praktikum konstanta pegas adalah untuk menentukan pengertian dari hukum Hooke dan dapat mengukur konstanta pegas dari hasil yang sudah didapatkan. Pada percobaan kali ini, kita membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah pegas, yang kedua statip, yang ketiga beban atau pemberat, yang keempat mistar atau penggaris, dan kelima adalah neraca.
Jadi pada bagian analisis kami menggunakan beban yang sama, yaitu variasi beban 0,294 kg, 0,588 kg, 0,886 kg, 1,381 kg, dan 1,871 kg. Dan itu sama untuk percobaan bekas seri, bekas paralel, dan juga bekas tunggal. Untuk selanjutnya itu ada bagian analisis atau perhitungan. Yang pertama itu kita akan mencari perpanjangan pegas, diperoleh dengan rumus delta X sama dengan panjang pegas akhir dikurangi panjang pegas awal. Di sini nilainya sebagai contoh yaitu 0,120 meter dikurangi 0,066 meter. Nanti diperoleh hasilnya 0,054 meter. Lalu yang kedua itu kita menghitung gaya normal dengan rumus F sama dengan massa dikalikan gravitasi. Nah, di sini massanya kita ambil 0,294 kg dikalikan 9,8 untuk percepatan gravitasinya. Nanti dihasilkan gaya normal sebesar 2,881 Newton. Selanjutnya kita akan menghitung konstanta pegas tunggal dengan rumus K sama dengan F dibagi dengan delta X. Nah, di sini contoh perhitungannya, F-nya kita masukkan 2,881 dibagi dengan delta X yaitu 0,54. Nanti didapat hasil sebesar 53,4. Selanjutnya kita menghitung ketidakpastian konstanta pegas dengan rumus ketidakpastian konstanta sama dengan F per delta X kuadrat dikalikan ketidakpastian dari alat ukur. Nah, di sini kita masukin aja langsung F-nya 2,881 dibagi dengan delta X kuadrat yaitu 0,054 pangkat 2 dikalikan dengan nilai ketidakpastian dari alat ukur yaitu mistar sebesar 0,0005. Nanti kita peroleh hasilnya 0,5. Untuk selanjutnya itu kita menghitung konstanta pegas seri. Yang di sini itu rumusnya KS sama dengan K1 dikalikan K2 dibagi K1 ditambah K2. Di sini K1 K2 itu adalah nilai konstanta pegas pada rangkaian tunggal 1 dan tunggal 2 ya teman-teman. Nanti kita hitung semua, contohnya seperti pada PPT. K1 kita peroleh 53,4, terus K2 kita peroleh 51,4. Langsung kita substitusikan saja. 53,4 dikalikan 51,4 dibagi 53,4 ditambah 51,4. Nanti diperoleh hasilnya 26,2. Selanjutnya, kita menghitung ketidakpastian konstanta pegas seri. Dengan rumus ketidakpastian konstanta pegas seri sama dengan akar dari K2 kuadrat dibagi K1 ditambah K2 dikali ketidakpastian dari konstanta pegas pertama pangkat 2 ditambah K1 kuadrat dibagi K1 ditambah K2 dikalikan ketidakpastian konstanta pegas kedua pangkat 2. Langsung kita substitusi, nanti diperoleh hasil 0,2. Selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk konstanta pegas paralel dengan rumus Kp sama dengan K1 ditambah K2. Langsung kita substitusikan saja teman-teman. 53 ditambah 53,4 ditambah 51,4. Nanti diperoleh hasilnya sebesar 104,8. Lalu untuk perhitungan ketidakpastian konstanta pegas paralel diperoleh dengan rumus ketidakpastian konstanta pegas paralel sama dengan akar ketidakpastian K1 kuadrat ditambah ketidakpastian K2 kuadrat. Nanti kita substitusi, diperoleh hasil 0,7. Berikut adalah hasil analisis menggunakan persamaan-persamaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk tabel pertama yaitu pegas tunggal 1 diperoleh konstanta pegas nilainya yang berkisar dari 51,7 sampai 53,4 Newton per meter. Dan untuk pegas tunggal 2 itu konstantanya itu tersebar dari 98,8 Newton per meter sampai 109,4 Newton per meter.
Kemudian selanjutnya ini adalah hasil analisis dari perhitungan pegas seri dan pegas paralel. Untuk tabel yang atas itu merupakan hasil perhitungan konstanta pegas pada rangkaian seri. Diperoleh nilai konstantanya itu dari 25,10 Newton per meter sampai 25,80 Newton per meter. Kemudian pada hasil analisis pegas paralel diperoleh konstanta dari 98,8 Newton per meter sampai 109,4 Newton per meter. Berikut adalah hasil analisis konstanta pegas seri dan paralel menggunakan kedua rumus tersebut. Jadi, pada percobaan penentuan konstanta pegas ini, pengukuran panjang pegas dilakukan 3 kali pada setiap variasi massa. Kemudian, dirata-ratakan dengan ketidakpastian tetap sebesar plus minus 0,0005 meter. Massa diubah menjadi gaya menggunakan persamaan F sama dengan M massa kali gravitasi. Dan perpanjangan pegas dihitung dari selisih antara panjang rata-rata dengan panjang awalnya. Dari hubungan K sama dengan F per delta X, diperoleh konstanta pegas tunggal untuk pegas 1 dan pegas 2. Kedua pegas menunjukkan nilai konstanta sekitar 51-53 Newton per meter, yang menandakan bahwa keduanya bekerja secara linear dan mengikuti hukum Hooke dengan baik. Percobaan kemudian dilanjutkan pada rangkaian pegas seri dan paralel. Pada rangkaian seri, pegas mengalami perpanjangan yang lebih besar, sehingga konstanta totalnya lebih kecil, yaitu sekitar 25-26 Newton per meter. Pada rangkaian paralel, perpanjangan yang terjadi lebih kecil dan menghasilkan konstanta total yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 102-105 Newton per meter. Hasil ini konsisten dengan teori bahwa rangkaian seri memperkecil kekakuan, sedangkan rangkaian paralel itu memperbesar kekakuan dari pegas. Ketika hasil percobaan seri dan paralel dibandingkan dengan nilai teoritis yang dihitung dari konstanta pegas tunggal, keduanya menunjukkan kesesuaian yang sangat baik. Penyimpanan kecil yang terjadi kemungkinan berasal dari ketelitian pembacaan panjang, keelastisan pegas, atau sambungan pegas yang tidak sempurna. Namun, secara umum, penyimpangan tersebut masih dalam batas wajar dan tidak memengaruhi kesimpulan utama percobaan. Secara keseluruhan, percobaan menunjukkan bahwa hubungan antara gaya dan perpanjangan pegas benar-benar linear pada rentang beban yang digunakan, dan seluruh konfigurasi pegas, baik tunggal, seri, maupun paralel, menampilkan perilaku yang sesuai dengan teori. Konstanta pegas tunggal, seri, dan paralel yang diperoleh dari percobaan berhasil menggambarkan karakteristik mekanis sistem pegas secara akurat.